Oke, dan kita sudah memulai rekaman kita, jadi selamat malam lagi saya ucapkan kepada semua yang sudah hadir dalam acara kita pada malam hari ini dalam kelas kita. Dan um, ya, ada teman-teman kita yang belum ada, saya harap mereka nanti bisa bergabung bersama. Biasanya ada Pak Solihin, Pak Ori, dan kemudian teman-teman um, dari Balikpapan dan kemudian juga dari daerah Manado. Maupun ada juga biasanya Ibu Pasar Ibu dari Siantar. Oke, mungkin nanti mereka akan masuk atau mungkin mereka berhalangan. Tapi kita akan mulai kelas kita, Calvinisme. Dan kita masih coba saya lihat ya. Kita masih di halaman berapa ini? 7 atau 8 kah? Coba saya... Oke, halaman 7. Dan kita masih membahas tentang pengajaran Calvinisme mengenai kedaulatan Allah. Seharusnya sesuai jadwal minggu ini kita mid test, tetapi sengaja saya undur 1 minggu karena materi kita belum selesai ya. Jadi kita akan menyelesaikan masalah kedaulatan Allah ini, baru kemudian nanti kita akan masuk ke mid test, dan kemudian di paruh kedua kita akan membahas poin-poin yang lain seperti unconditional election dan lain-lainnya. Oke, sebelum masuk lebih lanjut lagi, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa yang di surga, kami mengucap syukur untuk kasih setiamu dan segala berkat yang Engkau telah persiapkan bagi kami. Kami mengucap syukur untuk waktu kesehatan yang kami miliki, teknologi yang tersedia bagi kami untuk bisa belajar secara online walaupun berjauhan, dan di dalam pandemi ini sangat sulit untuk bertemu secara fisik. Engkau yang kiranya menolong kami Tuhan untuk bisa memahami kebenaran-Mu dengan lebih dalam dan lebih dalam lagi. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin. Oke, baik. Dan ya, kita akan sekedar mengingatkan bahwa kita sedang membahas doktrin Calvinis tentang kedaulatan Allah, dan beberapa hal yang penting untuk saya ingatkan bahwa apa yang Calvinis percayai itu adalah satu pandangan mengenai kedaulatan Allah yang sangat spesifik. Jadi jangan mau untuk menyerahkan istilah kedaulatan Allah kepada kaum Calvinis, karena bukan hanya Calvinis yang percaya kedaulatan Allah. Kita pun percaya kedaulatan Allah, tetapi kita tidak percaya versinya Calvinis atau bagaimana Calvinis mendefinisikan kedaulatan Allah. Dan Calvinis percaya bahwa Allah yang berdaulat adalah Allah yang menentukan segala sesuatu. Menentukan segala sesuatu ya. Dan saya sudah kasih lihat banyak sekali kutipan-kutipan supaya Calvinis jangan menuduh kita untuk memfitnah mereka, bahwa mereka mengatakan segala sesuatu sudah ditentukan oleh Allah, dan termasuk dalam segala sesuatu itu adalah segala pikiran, perasaan, tindakan manusia, termasuk semua dosa-dosa manusia itu sudah ditentukan oleh Tuhan. Bahkan sambil saya mempersiapkan kelas Calvinisme ini dan lain sebagainya, saya mendapatkan lagi kutipan-kutipan yang lebih banyak lagi dibandingkan yang sudah saya share dengan Anda sekalian beberapa minggu yang lalu, gitu ya. Saya dapatkan lagi ada begitu banyak kutipan yang bisa disuguhkan dari berbagai tokoh Calvinis, mulai dari John Calvin itu sendiri, kemudian pengakuan-pengakuan iman seperti Westminster Confession of Faith, dan juga tokoh-tokoh Calvinis seperti Sproul, ya, kemudian Arthur Pink, ya, banyak yang lainnya. Nah, ada nggak Calvinis yang tidak percaya ini? Ya, ada Calvinis yang menolak penentuan Tuhan atas segala sesuatu, tapi kita harus paham bahwa Calvinis yang menolak penentuan Tuhan atas segala sesuatu, mereka lah yang menyimpang dari Calvinisme yang klasik, gitu. Jadi
mereka adalah Calvinisme versi yang lebih baru atau versi yang lain daripada Calvinisme yang sejati atau yang klasik gitu ya. Dan kita menolak ini, tentunya kita menolak pandangan Calvinis ini karena kita berkata bahwa pandangan bahwa Allah menentukan segala sesuatu itu masuk ke dalam determinisme, bahwa segala sesuatu sudah sudah ditentukan. Okay. Dan sebenarnya ini malah mirip dengan ateistik determinisme. Jadi antara Calvinisme dengan ateisme ada aspek-aspek tertentu yang ujung-ujungnya hasilnya sama gitu, yaitu determinisme. Walaupun tentu starting point atau titik mulainya jelas berbeda ya. Saya tidak berkata Calvinisme itu sama dengan ateisme, tidak, saya tidak mengajarkan itu. Saya mengajarkan bahwa ada elemen-elemen yang sama di dalamnya di sini. Dan kita sudah melihat beberapa argumen yang dipakai oleh Calvinis, kemudian jawaban kita. Dan argumen pertama mereka, jika Tuhan tidak menentukan segala sesuatu, maka Tuhan tidak berdaulat, katanya. Tapi justru ini adalah pandangan yang sangat salah, gitu ya. Malah kita bilang, dan ini akan saya garis bawahi, bahkan kalau Allah menetapkan segala sesuatu, ada konsekuensi yang fatal di sini. Misalnya, tidak ada kehendak bebas yang sejati, dan kita sudah habiskan waktu untuk membahas pertempuran mengenai definisi ini ya, kehendak bebas. Dan siapa yang masih ingat, ada 2 jenis definisi kehendak bebas yang kita bahas. Apa saja? Kehendak bebas apa dan kehendak bebas apa? Ayo, masih ingat nggak? Ini minggu depan sudah mau ujian mid-test ya. Ada 2 jenis kehendak bebas. Kehendak bebas yang ya, kalau seorang Calvinis dia bilang dia percaya kehendak bebas, itu namanya kehendak bebas apa biasanya. Sedangkan kehendak bebas yang kita maksud dengan kehendak bebas itu kehendak bebas apa maksudnya. Ya, dan oke. Baik. Ya, sudah ada beberapa yang menjawab ya. Oke, benar. Jadi kompatibilis ya dan libertarian. Nah, kompatibilisme adalah suatu paham bahwa Tuhan menentukan segala sesuatu, atau determinisme itu kompatibel dengan free will, kompatibel dengan kehendak bebas. Jadi walaupun Tuhan sudah tentukan segala sesuatu, tapi tetap bebas katanya, tetap bebas gitu. Dan mereka melakukan ini dengan cara mendefinisikan ulang apa itu kehendak bebas, sehingga definisi mereka akan kehendak bebas itu kita sebut sebagai compatibilis free will, atau kehendak bebas versi kompatibilis. Dan mereka hanya berkata bahwa kehendak bebas itu berarti manusia bebas untuk mengikuti kecenderungan terbesarnya dia. Ya, jadi manusia memilih untuk melakukan sesuatu berdasarkan ya apa yang dia istilahnya dia maunya apa, itulah yang dia ikutin gitu. Tapi sebenarnya dia maunya apa ini sudah tertentu dari apa? Ya bisa dari masa lalu dia, dari faktor genetika dia, dari pokoknya segala macam semua yang lain, dari pengalaman-pengalaman dia, dari pengaruh-pengaruh yang bekerja pada dirinya dan lain sebagainya. Itu semua membuat pasti keinginan dia, dan dia hanya mengikuti keinginan ini saja gitu. Nah, Tuhan menentukan semua itu. Jadi Tuhan menentukan pilihan dia melalui kausa-kausa sekunder gitu. Tuhan menentukan genetika dia, Tuhan menentukan seluruh apa yang terjadi di dunia ini dan lain sebagainya. Pokoknya intinya adalah semua itu sudah ditentukan Tuhan, namun manusia itu dianggap bebas karena dia melakukan sesuai dengan ya istilahnya kecenderungan terbesar dia, gitu ya, kecenderungan terbesar dia. Tapi kita bilang ini salah, gitu ya, ini salah karena
sama saja bohong. Manusia seperti robot yang sudah diprogram. Robot itu ketika diprogram, ya dia akan mau melakukan sesuai dengan programnya, begitu. Jadi softwarenya kita, keinginan kita kan ditentukan Tuhan juga, begitu. Ya, segala kecenderungan kita ditentukan Tuhan juga. Ya. Oleh karena itu maka itu sama saja bohong sebenarnya kita bilang, ya sama saja tidak ada kehendak bebas sebenarnya. Dan kita masih ingat bahwa definisi dari kehendak bebas yang libertarian, ya, itu salah satu kata kuncinya adalah the power of contrary choice. Ya. Power of contrary choice. Dan ini Anda harus bisa menjelaskan ini. Apa maksudnya power of contrary choice? Jadi kita bisa memilih yang lain sebenarnya. Misalnya, ambillah sesuatu yang kita lakukan kemarin. Misalnya kemarin kita pergi ke gereja, ya saya pergi ke gereja misalnya. Kemarin saya pergi ke gereja, maka power of contrary choice berkata saya sebenarnya bisa saja tidak pergi ke gereja. Itu suatu kemungkinan ya, yang valid gitu ya. Tapi dalam determinisme itu tidak mungkin sebenarnya. Tidak mungkin karena Allah sudah mendekretkan bahwa saya pergi ke gereja. Saya tidak mungkin memilih yang lain daripada itu, tapi saya dianggap bebas karena itu memang keinginan saya. Gitu. Tapi sekali lagi ini adalah main kucing-kucingan sebenarnya, karena keinginan saya itu kan ditentukan Tuhan gitu. Jadi saya ingin pergi ke gereja, jadi saya akhirnya memutuskan pilih ke gereja, tapi keinginan saya itu ditentukan oleh Tuhan. Ya. Nah, kita bilang ya sama juga bohong, sama juga ya memang itu Tuhan. Kalau saya tidak pergi ke gereja pun ditentukan oleh Tuhan kalau begitu. Nah, sedangkan libertarian free will berkata saya bisa saja memilih untuk tidak pergi ke gereja. Jadi the power of contrary choice di sini. Dan satu hal yang perlu sangat diingat adalah Calvinis sering sekali ya menuduh kita, oh kalian ini adalah pejuang-pejuang kehendak bebas katanya. Kalian pejuang-pejuang kehendak bebas, kalian sangat mencintai kehendak bebas sampai-sampai mau meruntuhkan kedaulatan Allah demi kehendak bebas. Sekali lagi kita menolak itu karena menurut kita kedaulatan Allah sama sekali tidak ada hubungannya dengan harus menentukan segala sesuatu. Tapi satu hal yang sangat penting untuk kita harus selalu garis bawahi juga adalah tidak benar bahwa kita membela kehendak bebas hanya untuk demi kehendak bebas saja. Tidak ya, melainkan kita membela kehendak bebas justru karena kalau tidak ada kehendak bebas maka itu posisi Allah menjadi kacau, karena kalau tidak ada kehendak bebas sedangkan kita hidup di dunia yang penuh dengan dosa, penuh dengan kejahatan. Di dunia ini kan ya banyak sekali kejahatan, bahkan bisa dibilang lebih banyak kejahatan daripada kebaikan. Di dunia yang sudah hancur total ya, kacau sekali. Bayangkan Kejadian pasal 6 berkata bahwa Allah melihat seluruh kelakuan manusia bahwa itu jahat semata-mata, maka menyesallah Tuhan bahwa Ia telah membuat manusia. Nah, itu sama sekali tidak make sense, ya, zero sense, nonsense, tidak masuk akal dalam skema Calvinis gitu. Kok Tuhan yang ciptakan manusia, Tuhan yang tentukan A sampai Z-nya, Tuhan tentukan semua pikiran manusia, semua tindakan manusia, tapi ketika manusia itu Tuhan, jadi semua kejahatan itu Tuhan ditentukan. Manusia mau bikin apa itu semua Tuhan yang tentukan. Tapi kemudian Tuhan berkata Dia menyesal membuat manusia. It doesn't make sense gitu ya. Sama sekali tidak masuk akal ya. Benar-benar nonsense gitu. Nah, intinya kita berkata bahwa kita mempertahankan kehendak bebas bukan karena kita ingin meninggikan manusia sebenarnya. Kita berkata, oke, memang manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, dan mengurangi itu juga tidak baik. Tapi sebenarnya motivasi utama kita adalah untuk membela karakter Allah. Karena kalau misalnya manusia tidak punya kehendak bebas, yang libertarian itu tadi, melainkan semuanya sudah ditentukan oleh Allah, maka sebenarnya yang paling bertanggung jawab terhadap dosa adalah Allah sendiri. Yang paling bertanggung jawab atas dosa ialah Allah sendiri, dan manusia tidak bisa bertanggung jawab atas tindakannya karena semua sudah ditentukan oleh Tuhan. Sehingga kalau tidak ada kehendak bebas, maka Allah tertuduh dan manusia yang berdosa justru lepas. Dan itulah alasan utama kita membela adanya kehendak bebas sebenarnya, bukan karena kita ingin meninggikan manusia atau melepaskan manusia dari kontrol Tuhan atau
hal-hal aneh lainnya seperti itu, gitu ya. Oke, dan kemudian kita juga sudah melihat bahwa kalau Allah menentukan segala sesuatu itu justru tidak meninggikan Allah, ya justru lebih mulia bagi Allah untuk menciptakan makhluk yang berkehendak bebas dan tetap menang ujung-ujungnya, gitu ya, tetap rencananya semua terjadi itu menunjukkan Allah yang luar biasa, gitu ya. Dan kemudian minggu lalu kita sudah melihat poin 4B dan jawaban kita terhadapnya, ya di mana Calvinis ya berargumen kemahatauan Allah mengharuskan determinisme, dan beberapa di antara kalian ada bertanya mengenai masalah ini juga kan. Ini adalah argumen yang sering dipakai Calvinis bahwa kalau misalnya kita bisa pilih A dan kemudian bisa pilih B dan bisa pilih C, tapi bagaimana? Apakah Tuhan bisa kaget gitu? Oh, ternyata dia pilih B gitu, atau dia pilih C, atau pokoknya Allah bisa kaget, atau pengetahuan Allah bisa salah. Dan ini sudah kita bahas panjang lebar. Saya harap kalian memahami. Saya tidak akan tentunya mengulangi lagi semuanya karena nanti satu kelas lagi ya. Tapi ya ingat bahwa semua yang kita bicarakan kan ada direkam. Itu salah satu keuntungan dari kita melakukan ini secara online, bahwa semua yang kita bahas ini ada direkam. Ya, dan karena direkam, ya bagus, Anda bisa tonton ulang lagi kalau masih belum terlalu jelas. Intinya kita berkata bahwa tergantung cara Anda memahami kemahatauan Allah seperti apa, begitu kan? Atau bagaimana caranya Allah bisa mengetahui. Ya, di mana Calvinisme mengatakan Allah mengetahui dengan cara menentukan. Jadi Calvinisme mengajarkan Allah tahu masa depan karena dia menentukan masa depan. Ya, kita bilang justru hal seperti itu menjadi bukan kemahatauan gitu. Ya, kalau dia yang menentukan, ya dia tahu, itu sudah sangat wajar gitu. Tapi kita berpegang kepada simple foreknowledge, bahwa Allah mengetahui secara simple, secara sederhana, tanpa dia perlu menentukan terlebih dahulu, gitu ya. Nah, tentu ada hal-hal yang Tuhan tentukan. Kita tidak menyangkal Tuhan menentukan banyak hal di dunia ini. Namanya saya dia pencipta kan. Nah, banyak hal yang dia tentukan. Tetapi kemudian dia menciptakan makhluk-makhluk berkehendak bebas, dan dia menciptakan mereka sesuai dengan gambar dan rupanya, dan memberikan mereka kebebasan untuk menentukan untuk diri mereka sendiri. Ya. Dan Allah bisa tahu apa yang mereka akan tentukan secara simple, ya, tanpa perlu dia yang menentukan. Ya. Dengan simple dia mengetahuinya. Gitu. Oke. Dan dengan demikian masuklah kita ke poin C ya. Poin C di mana kita masuk kepada bagaimana Calvinis akan mencoba untuk memakai ayat-ayat Alkitab. Jadi sekarang kita masuk ke ayat-ayat Alkitab. Ayat-ayat Alkitab yang kadang-kadang dipakai oleh Calvinis untuk menyatakan bahwa Allah menentukan segala sesuatu. Ya, Allah menentukan segala sesuatu. Yang nanti akan kita bantah dengan poin D kita, bahwa Alkitab justru menegaskan melalui perikop-perikop tertentu bahwa Allah tidak menetapkan segala sesuatu. Oke? Tidak menetapkan segala sesuatu. Baik. Nah, sebelum kita masuk ke ayat-ayat ini, nanti saya akan tarik satu observasi. Ya, observasi nanti kalian bisa lihat benar nggak. Sambil kita membahas ayat-ayat ini, kita akan menemukan bahwa tidak ada satupun dari ayat-ayat ini yang secara eksplisit mengatakan Allah sudah menentukan segala sesuatu di dunia ini, segala tindakan manusia, segala pikirannya, segala keputusan manusia. Pokoknya semua yang terjadi di dunia ini sudah ditentukan oleh Tuhan sebelumnya. Tidak ada ayat seperti itu, ya. Dan ayat ini tidak ada ngomong seperti itu. Melainkan ayat-ayat yang akan dipakai oleh Calvinis ini, ya mereka anggap sebagai contoh-contoh, ya, contoh-contoh yang kemudian dari sana mereka tarik kesimpulan yang lebih besar lagi. Ya. Nah, tapi kita bilang pemahaman mereka tentang contoh-contoh ini saja sudah salah. Belum lagi kita bicara mengenai valid tidaknya dari sana kemudian
um, menentukan semua yang lain, gitu. Oke, nah coba kita lihat contoh yang dipakai oleh Calvinis. Pertama, yang salah satu yang sangat sering sekali dipakai oleh Calvinis adalah tentang penyaliban Tuhan Yesus. Dan coba kita akan lihat di sini di dalam Kisah Rasul 2 ayat 23, kemudian Kisah Rasul 4 ayat 27 sampai 28. Oke, kita lihat dulu. Oke, saya share screen Alkitab saya. Kita lihat. Kisah Rasul 2 ayat yang ke-23 di sini. Atau kita lihat dari ayat 22-nya untuk nyambung kalimatnya. Ini adalah khotbah Petrus. Jadi Petrus berkhotbah dan dia berkata, "Hai orang-orang Israel, dengarlah perkataan ini yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret." Jadi bicara soal Tuhan Yesus. Seorang yang telah ditentukan Allah dan dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Dia di tengah-tengah kamu seperti yang kamu tahu. Oke. Nah, masuk ke 23. Dia yang diserahkan Allah, diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya. Baik, jadi maksud dan rencananya ya. Maksud dan rencananya dalam KJV adalah counsel dan foreknowledge. Ini satu kata yang akan penting juga nanti. Ya, jadi foreknowledge ini ya diterjemahkan rencana jadinya. Mestinya apa? Foreknowledge itu dari kata prognosis di sini. Gnosis artinya pengetahuan. Pro itu sebelum ya, prognosis. Anda mengusulkan terjemahan yang lebih baik apa di sini? Kalau saya sedang menerjemahkan Alkitab juga, dan saya menerjemahkannya. Coba ya, saya kasih lihat. Ya, jadi penerjemahan Alkitab sudah hampir selesai. Dan sekarang tinggal ini ya, kebanyakan tinggal proofreading sebenarnya. Ya, proofreading. Ya, dan ada beberapa orang mengusulkan pra pengetahuan. Oke, ini terjemahan saya. Sebentar, kitabnya. Mana untuk zoom ini ya. Fit. Oke, coba kita dikit lagi. 150 bisa. Oke, 200 bisa. Oke lah. Oke ya. Dan di Kisah Rasul 2 ayat 23. Oke, baik. Ini kebetulan Kisah Rasul yang belum saya proofread. Jadi saya terjemahkan pra pengetahuan di sini. Ya, pra pengetahuan. Dia ini yang diserahkan sesuai dengan maksud yang terencana dan pra pengetahuan Allah. Ya, jadi maksud yang terencana. Oke, jadi kita tidak menyangkal bahwa Tuhan punya rencana tentunya mengenai penyaliban Yesus Kristus, sama sekali tidak menyangkal. Tetapi kita berkata bahwa maksud Tuhan yang terencana ini dikombinasikan dengan pra pengetahuan Allah. Nah, ini yang sangat penting ya. Oke, telah kalian ambil dan melalui tangan orang-orang lalim telah kalian salib dan bunuh. Oke, sebenarnya dari ayat ini saja sama sekali tidak mendukung Calvinisme ya. Tapi ayat ini saya buka karena penting untuk berhubungan dengan ayat yang selanjutnya yang akan sering dipakai. Karena ayat ini menegaskan bahwa Yesus diserahkan sesuai dengan maksud yang terencana, atau maksud saja kalau bahasa Indonesia, ya kalau elai, maksudnya, yaitu kata boule di sini dalam bahasa bahasa Yunani-nya. Dan
prognose, ya, prognosis, pra-pengetahuan Allah. Dan ya, Yesus diserahkan sesuai dengan maksud dan pra-pengetahuan Allah. Sama sekali tidak ada mendukung Calvinis sama sekali, tetapi yang akan Calvinis banyak pakai adalah yang di satu lagi, yaitu Kisah Rasul 4 ayat berapa tadi? Kisah Rasul 4, coba saya diktat. Kita buka dulu diktat. Oke, ini dia. 4 ayat 27 sampai 28. Oke. Nah, ini masih Petrus juga yang bicara, dan dibilang, sebab sesungguhnya telah berkumpul di dalam kota ini Herodes dan Pontius Pilatus beserta bangsa-bangsa dan suku-suku bangsa Israel melawan Yesus, hambamu yang kudus, yang engkau urapi. Nah, ayat 28, untuk melaksanakan segala sesuatu yang telah engkau tentukan dari semula oleh kuasa dan kehendakmu, katanya di sini. Ini Calvinis akan berargumen bahwa Herodes, Pontius Pilatus, ya, beserta bangsa-bangsa dan suku-suku bangsa Israel melaksanakan apa yang telah Tuhan tentukan. Di sini, melaksanakan apa yang telah Tuhan tentukan dari semula oleh kuasa dan kehendak Tuhan, katanya di sini, ya. Ya, dan mereka yang berkata, nah ini berarti Tuhan menentukan mereka ini, Herodes, Pilatus, dan lain-lainnya, teman-temannya, untuk menyalibkan Yesus Kristus, gitu. Tuhan menentukan mereka untuk menyalibkan Yesus Kristus. Dan bagaimana kita menjawab ini? Ya, kita bilang begini, ya. Coba saya balik lagi ke ini, ya. Oke, kita ke ini deh, ke papan tulis kita. Oke. Dan ya, pertama-tama kalau kita ingat ayat itu tidak mengatakan bahwa Tuhan menentukan pikiran mereka, atau Tuhan menentukan keputusan mereka. Ayat itu tidak berkata demikian. Ayat itu berkata bahwa mereka berkumpul untuk melaksanakan apa yang Tuhan telah tentukan. Oke? Jadi, coba saya tulis deh biar lebih jelas lagi. Dan ini saya sarikan, ayatnya berkata bahwa Herodes, Pilatus, dan lain-lain orang Yahudi, ya, berkumpul untuk melaksanakan, ya, segala sesuatu yang telah engkau tentukan. Segala sesuatu yang telah engkau tentukan di sini. Jadi tidak dikatakan bahwa Allah menentukan tindakan mereka. Jadi beda di situ. Itu adalah kesimpulan mereka karena mereka sudah punya punya pola pikir yang deterministik, ya. Kalau kita sudah punya pola pikir yang deterministik dan kita membaca ini, oh ya, sepertinya cocok, gitu. Sepertinya cocok. Oh ya, berarti Tuhan yang menentukan. Misalnya begini. Ingat bahwa orang Yahudi kan pertama iri hati. Kenapa Tuhan Yesus bisa disalib? Nomor satu, mereka iri hati. Nah, berarti iri hatinya Tuhan yang tentukan. Wah, Tuhan yang bikin, Tuhan yang dekretkan kamu iri hati sama Tuhan Yesus. Kemudian mereka menyerahkan Tuhan Yesus karena mereka tidak percaya kepada klaim-klaim Dia. Nah, itu juga Tuhan tentukan, katanya. Menurut determinisme nih, Tuhan menentukan mereka tidak percaya, gitu. Menentukan mereka tidak percaya pada Dia. Lalu mereka mereka iri hati, mereka tidak percaya kepada Dia, mereka benci kepada Dia. Wah, berarti Tuhan tentukan juga kebencian itu.
Ya, lalu mereka ya memulai rangkaian acara, ya mulai dari apa menjebak dia, kemudian ngapain dan lain sebagainya. Jadi mereka memahami ayat itu seperti itu, tapi kita bilang tidak. Ya. Ayat ini tidak berkata bahwa Tuhan menentukan misalnya mereka iri hati sama Yesus. Tuhan tidak menentukan bahwa mereka tidak percaya pada Yesus. Tuhan tidak menentukan bahwa mereka membenci Yesus. Tidak, ayat itu tidak berkata demikian gitu. Jadi apa yang dikatakan oleh ayat ini? Ayat ini hanya mengatakan bahwa Herodes, Pilatus, orang Yahudi, dan lain berkumpul untuk melaksanakan segala sesuatu yang telah engkau tentukan. Jadi kita bisa bertanya lagi, apa sebenarnya yang sudah Allah tentukan? Gitu. Apa yang sebenarnya Allah tentukan? Nah, sebenarnya kita bisa membahas yang Allah menentukan bahwa Yesus akan disalib misalnya. Ini adalah penentuan Tuhan bahwa Yesus akan disalib gitu. Nah, kita berkata Allah bisa menentukan bahwa Yesus akan disalib tanpa menentukan manusia harus melakukan apa gitu. Melainkan karena dia sudah mengetahui manusia akan melakukan apa. Jadi perbedaannya kita lihat ya, perbedaan Calvinis memahami ayat ini. Calvinis memahami ayat ini bahwa Allah menentukan Yesus disalib dengan cara menentukan segala iri hati, kebencian, ya, ketidakpercayaan manusia dan semua dosa ya, manusia yang mereka perbuat melawan Yesus itu ditentukan oleh Tuhan. Begitu. Jadi Calvinis memahami ayat ini sekali lagi bahwa Allah menentukan Yesus disalib dengan cara Allah menentukan semua yang lain gitu. Jadi waktu misalnya mereka bikin mahkota duri untuk Yesus, itu Tuhan tentukan. Ya. Tuhan tentukan keinginan hati manusianya, kebencian dia, ya, rasa penghinaan yang ada dalam hati seorang prajurit yang meludahi Yesus, itu Tuhan yang tentukan semua. Itu karena mereka membaca ayat ini sudah dari sudut pandang sekali lagi deterministik, gitu. Tetapi kita bilang tidak. Ya. Non Calvinis kita misalnya memahami ayat ini bahwa Allah menentukan Yesus disalib. Nah, perhatikan persamaannya apa antara kita dengan Calvinis. Persamaannya adalah sama-sama kita percaya Allah menentukan Yesus disalib ya. Jadi kalimat awal yang Calvinis memahami ini Allah menentukan Yesus disalib. Kita juga percaya Allah menentukan Yesus disalib karena ayat itu berkata demikian bahwa Herodes, Pilatus, orang Yahudi lainnya berkumpul untuk melaksanakan segala sesuatu yang telah engkau tentukan. Nah, tentu yang terutama dimaksud di sini adalah Yesus disalib. Jadi Allah menentukan Yesus disalib. Cuma bedanya ya, dengan cara ya, beda dengan Calvinis, bukan dengan cara menentukan semua tindakan manusianya, tapi dengan cara mengetahui apa yang manusia akan lakukan. Semua ya, itu tadi ya, yang tadi di pasal 2 itu kita bilang pra pengetahuan. Ya. Pra pengetahuan atau prognosis. Ya, pra pengetahuan atau prognosis dengan cara mengetahui apa yang manusia akan lakukan ya, dan mengizinkan terjadi apa yang cocok dengan rencana Allah. Oke. Jadi Tuhan sudah tahu, Tuhan tidak menentukan misalnya orang Farisi tidak percaya Yesus, bukan. Ya ngapain? Kenapa Tuhan harus menentukan mereka tidak percaya? Kenapa Tuhan nggak tentukan mereka percaya aja? Kalau misalnya masalah percaya nggak percaya itu Tuhan yang tentukan gitu kan? Sangat aneh. Kenapa Tuhan bilang, aku mau semua orang percaya padaku? Ya udah tentukan aja semua orang percaya. Tapi kan bukan begitu caranya. Ya, dan jadi Tuhan melalui pra pengetahuan Dia,
Ya, prapengetahuan dia sudah tahu kecenderungan hati manusia, bagaimana reaksi mereka terhadap Tuhan Yesus dan sebagainya. Dan kemudian Tuhan memilih, ya, Tuhan memilih dalam kondisi seperti apa mereka bisa melancarkan kebencian mereka, dalam waktu yang bagaimana mereka bisa melancarkan kebencian mereka, dan hal-hal apa yang Tuhan izinkan bisa terjadi supaya nubuat bisa tergenapi dan lain sebagainya gitu. Sehingga kita bilang ini sangat masuk akal, ya. Mengapa kalau kita lihat tadi, ya, misalnya di ayat yang Kisah Rasul 2 ayat yang ke 23, ayat berapa tadi? Ayat 23, ya, Kisah Rasul 2 ayat 23, bahwa Yesus ini diserahkan sesuai dengan boleh, maksud yang terencana, yang saya terjemahkan maksud yang terencana, dan prapengetahuan dan prognosis Allah. Jadi ya, pengetahuan Allah, prapengetahuan Allah tentang apa yang manusia akan lakukan, digabung dengan rencana Allah. Jadi rencana Allah, oke, yang mana yang akan dia biarkan, yang mana yang akan dia izinkan. Akhirnya terjadilah urutan-urutan peristiwa seperti yang memang sudah Tuhan nubuatkan, begitu. Jadi sangat indah sekali. Dan ini juga mengapa kadang-kadang kita membaca dalam Injil, Yesus berkata, waktuku belum tiba, waktuku belum tiba. Walaupun banyak orang mencoba membunuh dia, tapi selalu gagal. Karena waktuku belum tiba. Yesus bilang, kenapa? Karena Allah itu belum sesuai dengan rencana Allah Bapa. Dari dulu orang Yahudi, dari cukup lama sebenarnya mereka sudah mau menangkap Yesus, membunuh Yesus. Tapi nggak bisa karena ya belum waktunya Tuhan. Gitu. Tapi keinginan untuk membunuh Yesus, kebencian terhadap Yesus, itu bukan Tuhan tentukan. Itu adalah kehendak bebas manusia. Gitu. Oke. Jadi saya harap kalian bisa memahami ayat ini, ya. Ya, memahami ayat ini. Oke, Pak Andi Ardianto berkata, Calvinis seperti Budi Asali sepertinya mengaburkan kata antara mengizinkan dan menetapkan itu. Ya benar. Mereka sering mengaburkan. Mengapa? Karena mereka tidak bisa lari dari konsekuensi logis kalau Tuhan menetapkan segala sesuatu. Sehingga ketika mereka menjelaskan kepada orang yang belum terlalu ngerti atau belum tahu trik-trik mereka pakai kata mengizinkan gitu. Padahal mengizinkan itu mah kita juga percaya gitu. Nggak ada itu bukan Calvinisme. Calvinisme tidak mengajarkan bahwa Allah hanya sekedar mengizinkan gitu. Calvinis mengajarkan Allah menetapkan. Ya. Menetapkan karena apa? Kalau mengizinkan itu kan seolah-olah ada kehendak lain di luar kehendak Allah yang tidak Tuhan tetapkan, gitu kan? Yang kemudian mau melakukan sesuatu, lalu Tuhan, oke, saya izinkan. Gitu. Nah, itu kita percaya, itu posisi kita, begitu. Ya, tapi Calvinisme itu sebenarnya mengajarkan kehendak orang itu pun sudah Tuhan tentukan sebenarnya. Jadi nonsense, irrelevan gitu untuk bagi Calvinis untuk bicara soal mengizinkan. Tapi sekali lagi, mereka mau melakukan itu untuk memperhalus bahasa mereka, ya, memperhalus bahasa mereka sehingga tidak ketahuan, istilahnya belangnya, itu tidak ketahuan dan tidak harus dipaksa untuk mengakui konsekuensi logis dari apa yang mereka ajarkan itu. Oke, ya. Dan kalau misalnya ada Calvinis yang berkata, oh saya tidak percaya itu kok, ya oke, kita bilang, nggak masalah kamu tidak percaya itu, tapi kenapa kamu menyebut diri Calvinis? Karena Calvinis yang sejati, atau Calvinis yang asli, yang dari John Calvin, percaya itu, gitu. Percaya itu. Ya. Dan oke, sebaiknya saya ini lagi deh, saya tayangkan lagi. Saya tayangkan lagi ini kutipan-kutipan, ya. Apa yang Calvinis ajarkan mengenai hal ini. Ya, dan ya ini. Apa yang Calvinis ajarkan di kutipan-kutipan mereka, ya. Saya dapatkan lebih banyak lagi. Ini saya baru copy paste dari sumber saya.
Ya, eh, ya seperti John Calvin berkata, the hand of God rules the interior affection. Jadi tangan Allah ya mengatur atau berkuasa atas interior affection. Jadi apa ya? Perasaan internal manusia. Tidak kurang dari cara ia mengawasi hal-hal eksternal, aksi-aksi eksternal. Jadi Calvin sangat jelas bahwa Allah menentukan bukan hanya tindakan eksternal, external action, tapi juga apa? Interior affections. Sehingga tadi saya katakan tadi, sebenarnya sia-sia para kompatibilis ini berkata, oh kita tetap bebas. Karena kita hanya melakukan apa yang kita mau, kita inginkan. Tapi yang kamu inginkan pun ditentukan Tuhan gitu. Jadi sami mawon kita bilang. Oke. Nah ini lagi nih. Ya. If God controls the purposes of men and turns their thoughts and exertions to whatever purpose He pleases. Oke, jadi dia berkata, jikalau Allah mengendalikan ya semua kemauan manusia, kemudian membelokkan pikiran mereka dan semua perilaku mereka ya atau usaha mereka untuk apapun yang Tuhan kehendaki, itu tidak berarti men do not, therefore tidak berarti manusia berhenti untuk buat rencana dan lain sebagainya. Ya, manusia tetap membuat rencana tapi sesuai dengan penentuan Tuhan gitu. Ini kacau ya. Ini pengakuan Calvin lagi. The first man, manusia pertama jatuh dalam dosa, fell because the Lord deemed it meet that he should. Karena Tuhan, jadi manusia pertama jatuh karena Tuhan deemed it meet that he should. Tuhan menganggap memang sepatutnya dia jatuh dalam dosa. Jadi manusia jatuh dalam dosa karena penentuan Tuhan intinya. Kemudian Calvin tambahkan, why he deemed it meet, kenapa Tuhan menganggapnya patut bahwa manusia dalam dosa, we know not. Ya, we know not. Jadi dia nggak tahu katanya. Oke, dan masih banyak lagi yang lain ya, dan bukan hanya John Calvin, ada banyak ya. James White adalah seorang pedebat Calvinis yang ya, ini masih hidup. James White masih hidup sampai sekarang, masih aktif berdebat. Vincent Chung adalah seorang Calvinis yang lumayan berani. Jadi dia berani bahkan mengakui Allah adalah the author of sin. Allah adalah ya yang membuat ini, membuat dosa intinya. Oke, jadi ini saya dapatkan ya banyak lagi. Ini ya apa kutipan-kutipan di sini. Oke, baik. Kita berlanjut ke selanjutnya. Jadi kalian harus bisa menjelaskan ayat-ayat ini, perbedaannya apa, di mana, dan sebagainya. Yang paling sering nanti dipakai adalah yang Kisah Rasul 2 ayat 23 dan Kisah Rasul 4 ayat 27 sampai 28 itu. Kemudian ada serangkaian ayat lain lagi yang sering dipakai oleh mereka dalam Amsal. Kita akan lihat ini berapa ya. Amsal 16 ayat 1, Amsal 16 ayat 9, 16 ayat 33, Amsal 19 ayat 21. Ini beberapa diantaranya. Amsal 20 ayat 24, Amsal 21 ayat 1. Oke, coba kita lihat satu persatu beberapa diantara ini ya. Oke. Amsal tadi berapa? 16 ya. Oke, Amsal 16 ayat 1. Dan seringkali mereka mengutip ini, kita melihat Amsal 16 ayat 1, terutama dalam bahasa Inggris ya, King James Version, the preparation of the heart in man and the answer of the tongue is from the Lord, katanya di sini ya. Jadi seolah-olah mereka akan berargumen bahwa apa yang ada dalam hati manusia ini ya. Jadi di sini disebut preparation kalau KJV terjemahkan preparations of the heart dari kata ma'arkei ya, ma'arkei left. Ya, apalah persiapan hati, pertimbangan hati dalam manusia. Ya.
Coba saya lihat di bahasa Ibraninya. Le Adam, ma'ar kelef, ume Yehovah, ma'aneh lashon di sini ya. Jadi the preparation of the heart in man and the answer of the tongue is from the Lord, katanya. Jadi mereka Calvinis yang berkata bahwa apa yang ada dalam hati manusia dan jawaban lidah itu dari Tuhan, katanya sini. Dari Tuhan ya. Tapi kalau LAI terjemahkannya agak sedikit berbeda. Ini variasi terjemahan. Ini bisa juga berdasarkan bahasa Ibraninya. Jadi bahasa Ibrani bisa berkata begini. Persiapan dalam hati, jadi ma'ar keilef, persiapan hati itu adalah bagiannya manusia, le Adam. Ya, Adam itu manusia, le Adam di sini ya. Jadi persiapan hati itu le Adam, persiapan hati itu bagiannya manusia, sedangkan ma'aneh lashon, jawaban lidah itu dari Jehovah di sini, dari Jehovah. Oke, jadi intinya begini, kita ingin berkata bahwa sangat tidak masuk akal bahwa ayat ini mengajarkan semua apa yang hati kita, misalnya, karena Calvinis ingin memakai ayat ini untuk berkata bahwa semua pikiran dalam hati kita, semua persiapan hati kita itu Tuhan sudah tentukan. Gitu. Tidak, sangat tidak masuk akal. Karena ayat 2-nya pas di bawahnya, karena Amsal 16 ayat 1, lalu Amsal 16 ayat 2, segala jalan orang adalah bersih menurut pandangannya sendiri, tetapi Tuhanlah yang menguji hati, katanya. Jadi ayat 2 di sini sangat jelas bahwa manusia punya pemikiran dia sendiri, Tuhan yang akan uji itu, benar atau tidak benarnya. Sedangkan kalau Calvinis itu benar bahwa semua hati manusia, semua pikiran kita itu Tuhan sudah tentukan, ngapain Tuhan uji lagi? Kan dia yang tentukan gitu. Ya, jadi nggak masuk akal sama sekali. Melainkan justru ayat 2-nya mengatakan bahwa, hati-hati apa yang kamu pikirkan, hati-hati jalan kamu, ya bisa saja menurut kamu sendiri bersih, tapi nanti Tuhan yang akan menguji loh, begitu. Tuhan akan menguji. Nah, sekali lagi ayat ini tidak masuk akal. Kalau misalnya ternyata semua dalam hati kita sudah Tuhan tentukan gitu. Ngapain Tuhan uji sekali lagi kan? Toh dia yang sudah tentukan, untuk apa dia uji-uji lagi gitu. Justru kita bilang ini memberitahu kita bahwa di ayat 1 di sini sebenarnya justru mengajarkan bahwa manusia menimbang-nimbang dalam hati begitu. Manusia menimbang-nimbang dalam hati, tetapi jawaban lidah berasal dari Tuhan. Maksudnya begini, ini prinsip yang mau diajarkan adalah manusia bisa membuat rencana, tapi nanti ujung-ujungnya, jadi jawaban lidah ini maksudnya adalah perizinan dari Tuhan kalau saya menafsirkannya gitu ya. Artinya apakah gol atau tidak gol, ya atau tidak, itu terserah Tuhan. Jadi istilahnya gini ya, manusia berencana, Tuhan yang memutuskan, mengizinkan gitu. Jadi rencananya dari manusia, Tuhan yang memutuskan. Ini sesuatu hal yang sangat alkitabiah gitu. Dalam konteks bahwa Tuhan berdaulat, itulah yang diajarkan oleh Yakobus misalnya. Hei kamu, katanya kan Yakobus pasal 4, yang berkata, ya tahun ini kita akan tinggal di kota Anu, lalu kita akan berdagang dapat untung. Mestinya kalian berkata, jika Tuhan mengizinkan, kita akan tinggal di kota ini dan kita akan berdagang dan kita akan mendapat untung dan sebagainya. Jadi ayat ini hanya mengajarkan bahwa manusia bisa punya banyak rencana, punya banyak pertimbangan dalam hati, tapi apakah bisa terlaksana atau enggak, ya itu tergantung pada Tuhan juga begitu. Ya, dan itu sangat alkitabiah, itu enggak ada masalah bagi kita. Ya, bahwa kesuksesan rencana kita itu tergantung pada Tuhan, itu kita aminkan gitu. Dan bukan itu yang kita tolak ya. Yang kita tolak dari Calvinisme adalah bahkan rencana hati kita pun itu Tuhan yang tentukan. Wah, itu yang kita tolak gitu. Karena rencana hati kita seringkali jahat ya. Kita mau berdosa dan lain sebagainya. Jadi tapi ayat ini tidak mengajarkan demikian. Jadi nggak masuk akal, dan ayat 2-nya juga ini enggak. Jadi istilahnya mereka sudah punya kacamata kuda lah gitu ya, kacamata kuda determinisme, sehingga ada sedikit ayat yang
bisa mereka tarik ke arah sana, mereka tarik ke arah sana. Padahal tidak perlu gitu. Tidak perlu untuk mengasumsikan determinisme. Ayat ini sangat masuk akal dari sudut pandang yang lain, bahwa ayat ini mengajarkan, justru ayat ini mengajarkan bahwa yang dalam hati itu bagiannya manusia. Sedangkan ya katakanlah perizinannya gol atau tidak golnya itu dari Tuhan gitu. Jadi gambarannya kalau saya tafsirkan ini ya, karena bisa beberapa penafsiran sih cara-cara menafsirkannya, tapi saya menafsirkan jawaban lidah di sini maksudnya adalah semacam apa ya? Semacam kalau kita atau seorang hamba minta izin apa sama tuannya gitu. Ya, minta izin apa sama tuannya, dan tuannya bisa jawab iya, bisa jawab tidak, ya oke, itu terserah Tuhan. Manusia bisa menimbang-nimbang dalam hati, tapi jawaban lidah berasal dari Tuhan. Itu saya tafsirkan seperti itu. Sama sekali tidak memerlukan suatu pemahaman yang deterministik di sini. Oke, kemudian ayat 9. Dan ini sama, ayat 9 ini sama gitu. Prinsip yang sama diajarkan. Hati manusia memikir-mikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Sekali lagi, kalau kamu sudah punya kacamata deterministik, Tuhan menentukan langkahnya. Tuhan menentukan langkahnya berarti semua yang dia lakukan itu Tuhan tentukan. Bukan dalam pengertian itu. Bahkan ayat ini membagi dua. Hati manusia kamu boleh pikirkan, tapi Tuhan menentukan arah langkahnya. Maksudnya Tuhan tetap berdaulat. Kamu misalnya, kamu mau pergi ke kayak misalnya nggak usah jauh-jauh. Bulan Januari yang lalu, saya punya rencana pergi ke kota namanya apa namanya? Saya jadi lupa. Majene ya, yang di apa? Majene atau apa itu? Saya sendiri jadi lupa nama kotanya. Kota yang di Sulawesi sudah pecah ya, bukan Sulawesi Selatan lagi. Pokoknya ada. Nah, saya ada pergi ke kota di situ, mau seminar gitu. Nah, itu kan rencana saya gitu. Rencana saya, hati manusia mikir-mikirkan jalannya. Tapi ternyata apa? Ya Tuhan bilang enggak jadi gempa bumi gitu. Malah gempa bumi di sana. Ya saya pahami ini, saya aminkan. Ya, hati manusia, hati manusia memikir-mikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Artinya, kalau Tuhan tidak mengizinkan saya melakukan sesuatu, ya nggak bisa begitu. Jadi saya bisa, artinya begini, ayat ini gampang sekali untuk dipahami tanpa memerlukan kacamata deterministik sebenarnya. Cuman kalau Calvinis ingin memaksakan determinisme ke dalamnya, ya kita bilang nanti akan tabrak dengan banyak hal yang lain. Gitu. Oke ya. Kemudian tadi ayat berapa lagi? Ayat 33. Ayat 33. Undi dibuang di pangkuan, tapi setiap keputusannya berasal daripada Tuhan. Wah, katanya, setiap keputusannya berasal dari Tuhan. Iya, setiap keputusan apa? Setiap keputusan undi berasal dari Tuhan. Dan kita bilang ayat ini nggak ada masalah sama sekali dengan kita, ya. Tapi ayat ini juga tidak membuktikan Calvinisme, gitu. Undi dibuang di pangkuan, tapi setiap keputusannya berasal dari Tuhan. Apakah saya percaya bahwa Tuhan pegang kendali atas semua undi yang dibuang? Oh iya, gitu. Oh iya. Oh iya, nggak masalah itu. Ya. Apa yang kita anggap random? Random kan? Random. Sorry. Kayaknya internet saya mati ya. Halo? Waduh. Kita kena disconnect. Oke, coba kita ini dulu. Pause recording dulu ya. Oke, rupanya tadi internet saya entah kenapa ini putus dan saya mesti lari ke bawah karena
um, ini apa, router saya ada di basement ya. Ya, memang hari ini internet saya lagi agak error, tapi moga-moga kita bisa melanjutkan. Oke, jadi kita tadi sampai di mana ya? Sampai di Amsal 16 ayat 33 sudah kita bahas kan bahwa undi setiap keputusan berasal dari Tuhan itu sama sekali nggak ada masalah bagi kita karena undi tidak ada hubungan dengan tindakan makhluk berkehendak bebas. Jadi kalau misalnya saya lempar undi, lempar dadu, lalu hasilnya apa itu Tuhan yang menentukan, bagi saya nggak ada masalah gitu. Karena itu bukan bukan sesuatu yang yang ada hubungannya dengan keputusan saya sebagai makhluk bermoral. Gitu. Tidak ada moralitas di dalam misalnya saya lempar dadu lalu keluar angka 6, angka 5. Nah, bisa nggak manusia berdasarkan hasil undian atau hasil dadu atau sesuatu lalu membuat suatu keputusan yang punya nilai moral? Bisa-bisa saja. Misalnya kita main apa ya? Kita lempar dadu ya. Kalau 1 saya pukul kamu, kalau 2 saya cium kamu, kalau 3 apa ya, itu bisa-bisa saja. Tapi itu kan keputusan manusia setelah itu. Mengenai dadunya sendiri atau undinya atau apapun juga itu itu adalah sesuatu yang katanya random ya, random. Oh ya, tadi kita bicara soal random. Dan ya untuk mendapatkan sesuatu yang benar-benar random itu rupanya sangat sulit ya. Siapa di sini yang pernah belajar IT atau programming? Mungkin sebagian ada yang latar belakang programming, ada nggak di antara kita di sini atau IT? Mungkin nggak ada ya. Nah, tapi kalau misalnya ada, salah satu hal yang seorang programmer ini ya belajar adalah kadang-kadang kita membutuhkan suatu angka random. Kita membutuhkan angka random dan ternyata secara programming sangat sulit untuk mendapatkan angka random itu. Bahkan angka yang benar-benar random itu sampai sekarang manusia belum bisa bikin. Dia belum bisa bikin. Karena apa? Ya, dia perlu ada seeding, Jadi dia harus masukkan input, nanti keluar output apa begitu. Ya, jadi ya kalau mau bilang random jadi susah begitu. Jadi saya nggak ada masalah kalau hal-hal yang dianggap random seperti undian atau lain sebagainya itu ditentukan oleh Tuhan. Oke, tadi saya lihat scrolling ke atas sedikit. Ini ya, ada pertanyaan nih dari Richard. Tadi saya belum sempat baca. Barangkali seperti kasus Bileam. Ketika Bileam mau dibeli untuk mengutuk, tapi ucapan lidahnya berkata berkat. Ya, ini untuk mengilustrasikan apa dulu nih maksudnya? Ya, untuk mengilustrasikan apa? Maksudnya ini ya. Maksudnya yang Amsal 16 ayat 1 kali ya maksudnya ya. Amsal 16:1 jawaban lidah dari Tuhan gitu. Oh ya. Ya bisa, oke ya. Walaupun menurut saya penerapannya sih bukan ke situ ya. Karena begini, kasus Bileam itu ada juga macam-macam penafsiran. Ada yang mengatakan Bileam itu kayak dia pengen ngomong kutuk, lidahnya dipelintir Tuhan. Tapi ada juga yang menafsirkan maksudnya bukan seperti itu. Maksudnya dia tadinya sudah mau mengutuk, tapi karena diperingatkan Tuhan dengan luar biasa melalui malaikat itu dan sebagainya, akhirnya jadi ketakutan dan nggak berani mengutuk. Akhirnya jadi memberkati begitu. Artinya dia jadi bisa juga ditafsirkan seperti itu ya. Tidak harus penafsirannya itu kayak saya pengen ngomong A atau keluarnya B gitu ya. Tidak harus seperti itu. Gitu ya. Kemudian pertanyaan Joshua, undian dimaksud dari Amsal itu apakah undian Urim Tumim? Salah satunya, tapi tidak semuanya. Artinya semua undian gitu. Bukan hanya Urim Tumim, semua undian. Ya, semua undian. Misalnya undian yang dipakai untuk menentukan Yunus yang harus dilempar. Ya. Nah, tapi bukan berarti semua keputusan yang diambil berdasarkan undian itu lalu bagus. Karena kan mungkin semua hasil undian itu kan dari Tuhan. Berarti
berarti semua keputusan yang diambil berdasarkan undian bagus. Tidak berarti begitu, begitu ya. Tidak berarti begitu karena Tuhan tidak mau manusia mendasarkan semua perilakunya berdasarkan undian, gitu. Ya, dan misalnya Anda misalnya seorang perempuan, misalnya dia mau menikah sama siapa, ada 3 laki-laki kejar dia. Ya udah saya pakai undi aja lah katanya. Biarlah ini kehendak Tuhan, dia pakai undi. Ya, Tuhan bilang, bukan begitu. Kamu pakai prinsip-prinsip yang ada dalam firman-Ku dan lain sebagainya. Oke, Joshua berkata, bukankah saat ini Tuhan sudah tidak lagi memakai undian? Ya itulah yang saya katakan tadi. Ya, tidak semua keputusan itu memang Tuhan mau kita pakai undian, gitu. Tidak semua, gitu ya. Nah, boleh nggak hari ini kita membuat keputusan berdasarkan undian? Boleh-boleh saja untuk keputusan-keputusan yang tidak terlalu penting, misalnya, gitu ya. Ya, misalnya ya, misalnya sering dalam kompetisi, ya, dalam kompetisi, misalnya cerdas cermat Alkitab, ya, di grafik kan, ya, tahun-tahun lalu ada cerdas cermat Alkitab, lalu kita undi tim mana, kamu masuk tim mana, ya itu kan kita pakai undian, nggak masalah. Cuman kita tidak mengaitkan keputusan moral lagi kepada undian, karena kita percaya bahwa semua prinsip moralitas yang Tuhan mau kita ketahui sudah ada di dalam firman-Nya, gitu. Sehingga untuk keputusan-keputusan yang bersifat moral, Tuhan ingin kita belajar dari firman-Nya apa prinsip yang akan kita pakai, gitu. Jadi seperti itu ya. Undi hari ini seperti voting, agak sedikit beda ya. Kalau voting kan keputusan manusia. Ya, undi itu ya dalam pengertian random itu, tapi sebenarnya undi itu ya kita seperti, ya, secara tampak luar seperti random ya, tapi kalau di masa lalu ya seperti kita minta Tuhan yang menentukan, begitu. Kita minta Tuhan yang menentukan, ya. Oke, baik. Itu adalah dalam Amsal 16 ayat 33. Oke, kemudian apa lagi? Amsal 19 ayat 21. Ya. Amsal 19 ayat 21. Waduh. Oh, ini dia. Oke. Banyaklah rancangan di hati manusia, tapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Nah, ini kita bilang sekali lagi, prinsipnya sama dengan yang tadi Amsal 16 ayat 9, Amsal 16 ayat 1, bahwa manusia bisa bikin banyak rancangan, tapi hanya yang Tuhan izinkan yang akan bisa terlaksana. Jadi ini juga tidak ada masalah bagi kita sebenarnya. Bahkan ayat ini menegaskan bahwa rancangan di hati manusia itu adalah bagian manusia, gitu ya. Oke, kemudian apa lagi? Amsal 20 ayat 24. Amsal 20-24, langkah orang yang ditentukan oleh Tuhan, tapi bagaimanakah manusia dapat mengerti jalan hidupnya? Dan sekali lagi bagi kita juga nggak ada masalah kalau langkah Tuhan ditentukan Tuhan, tidak kita lihat dari sudut pandang yang Tuhan harus menentukan setiap titik dan koma dari hidup kita, termasuk keputusan dan pikiran-pikiran kita, tapi bahwa Tuhan memang menentukan langkah kita, itu nggak masalah ya. Menentukan langkah kita dalam pengertian apa? Ya misalnya, ya yang menentukan kita lahir laki-laki dan perempuan siapa? Ya Tuhan kan? Itu saja sudah termasuk menentukan langkah, benar nggak? Ya kalau Tuhan tentukan kita laki-laki waktu kita lahir, ya misalnya kita nggak mungkin, saya mau melahirkan, saya mau jadi seorang ibu, kan nggak mungkin gitu. Walaupun sekarang LGBT segala macam kan, laki mau jadi perempuan, perempuan mau jadi laki, tapi kan nggak bisa, kita bilang itu melanggar kodrat dari Tuhan. Ya. Kita lahir di keluarga mana, di negara mana, itu kan bagian dari penentuan Tuhan. Ya. Bagian dari penentuan Tuhan. Jadi langkah orang tentukan Tuhan, benar nggak? Ya benar gitu. Tapi bukan berarti semua pikiran dia
termasuk yang jahat, yang porno, yang kejam, yang penuh kebencian, itu semua Tuhan dekretkan. Oh enggak, bukan itu yang mau diajarkan gitu. Tetapi bahwa hidup manusia ini tidak bisa lepas dari koridor yang telah Tuhan berikan kepada orang tersebut, ya itu kita aminkan dengan sangat-sangat gitu ya. Ya, sehingga ya katakan, tapi bagaimanakah manusia dapat mengerti jalan hidupnya, begitu. Oke. Kemudian Amsal 21 ayat 1. Nah, ini yang paling ini ya, salah satu yang paling banyak mereka pakai juga. Jadi yang satu ini harus dipahami. Hati raja seperti batang air di dalam tangan Tuhan, dialirkannya kemana ia ingini. Jadi dari sini Calvinis mengambil kesimpulan, lihat nih, hati raja aja di tangan Tuhan. Jadi Tuhan mau bikin raja itu jadi baik hati, Tuhan mau ingin bikin raja itu jadi jahat, Tuhan mau bikin raja itu jadi A dan jadi B. Itu berarti itu terserah Tuhan ya. Nah, kita bilang enggak ya, bukan itu penafsirannya. Sekali lagi, kalau kita bandingkan ayat 2-nya, konteks dekatnya langsung, dikatakan apa ayat 2-nya? Setiap jalan orang adalah lurus menurut pandangannya sendiri, tapi Tuhan yang menguji hati. Sekali lagi, Tuhan menguji hati, gitu kan? Tuhan menguji hati. Dan tidak ada dikatakan bahwa misalnya Tuhan ada menentukan seorang raja untuk berdosa dan lain sebagainya. Sama sekali tidak ada seperti itu, begitu. Yang ingin diajarkan ayat ini adalah bahwa ya Tuhan, ya kita bisa lihat dari berbagai hal. Ya kita bisa lihat, ini bisa ditafsirkan macam-macam. Kita bisa menafsirkan ayat ini untuk berkata bahwa Tuhan ya memegang kendali atas raja. Dan itu benar. Ya, Tuhan memegang kendali atas raja, dan Tuhan bisa menyebabkan seseorang manusia misalnya untuk melaksanakan kehendaknya, bisa begitu. Itu nggak ada masalah bagi kita. Ya. Tuhan bisa mempengaruhi seseorang untuk melaksanakan kehendaknya, itu bisa begitu. Nggak ada masalah bagi kita. Ya. Tetapi kita bilang Tuhan tidak akan menentukan orang untuk berdosa. Gitu. Nah, Tuhan bisa mempengaruhi manusia melalui kerja Roh Kudus kah, melalui manusia lain untuk melakukan hal yang baik. Ya bisa, gitu. Ya, bisa, ya nggak ada masalah seperti itu ya. Dan kita tidak ada masalah ketika Tuhan mempengaruhi manusia untuk kebaikan. Ya. Tapi kita ada masalah kalau kita percaya bahwa Tuhan mempengaruhi manusia untuk berdosa. Gitu. Wah, nggak mungkin. Tuhan itu Maha Kudus. Nggak mungkin Tuhan mempengaruhi manusia untuk berdosa. Ya. Nggak mungkin Tuhan mempengaruhi manusia untuk berdosa. Nggak mungkin Tuhan menentukan manusia untuk berdosa. Nah, kalau Tuhan mempengaruhi manusia untuk berbuat baik, bisa begitu. Ya, itu bagi kita nggak ada masalah. Bagi kita nggak ada masalah. Jadi sebagai contoh, Tuhan mempengaruhi Koresi, dan dengan cara apa ya kita nggak tahu semua cara yang Tuhan bisa pakai. Tuhan mempengaruhi Koresi untuk melepaskan orang Yahudi kembali ke tanahnya. Oh, itu ya nggak ada masalah bagi kita, gitu. Karena itu hal yang baik, itu bukan hal yang berdosa. Ya. Oke, jadi ya ini adalah ayat-ayat yang sering disalahgunakan. Selain yang di Amsal, ada lagi Yesaya 45 ayat 7. Nah, ini juga harus dipahami dengan baik ya. Terutama di bahasa KJV dia terjemahkan I form the light. Ini Tuhan bicara, I form the light and create darkness, I make peace and create evil. Nah, ini yang kadang-kadang dipakai oleh Calvinis, dikatakan Tuhan menciptakan evil, katanya. Tuhan menciptakan evil. Jadi mereka berkata, oh nggak masalah Tuhan menciptakan dosa kalau begitu, karena I create evil di sini ya. Tapi evil di sini, ya, apakah benar maksudnya? Ya. Jadi evil itu ada beberapa macam, dan LI terjemahkan nasib malang di sini. Jadi kita percaya bahwa evil di sini bukan bicara mengenai moral evil atau kejahatan moral, tapi evil di sini bicara mengenai misalnya bencana. Ya, bencana alam dan lain sebagainya. Karena apa?
Karena padanannya bukan kebenaran, tapi padanannya adalah peace, peace ya, damai sejahtera. Jadi Tuhanlah yang ya, misalnya gunung berapi, ya banjir dan sebagainya, itu hal-hal yang Tuhan izinkan terjadi begitu. Ya. Sampai sekarang manusia kan nggak bisa memprediksi misalnya gempa bumi. Ya. Oleh karena itu LAI menurut saya sudah cukup baik ya untuk menerjemahkan di sini nasib malang di sini. Ya, aku yang menjadikan nasib mujur dan menciptakan nasib malang. Berarti Tuhan yang ya, kalau orang bilang, oh kenapa hidup saya kok ya hoki sekali. Ada orang yang hoki sekali, mereka bilang ya hoki. Ya. Ada yang merasa hidupnya tidak hoki, gitu, sangat sial dan lain sebagainya. Ya, tapi Tuhan bilang ya itu semua ada di tangan Tuhan, gitu. Ya, bagi kita nggak ada masalah. Ya, jadi evil yang dimaksud di sini bukan moral evil atau kejahatan moral. Misalnya Tuhanlah yang membuat orang jadi pembunuh, Tuhanlah yang membuat orang jadi pencuri, membuat orang jadi pembohong. Ya, kalau begitu ya Tuhan yang salah kalau begitu kan. Tapi di sini adalah evil dalam pengertian natural evil ya atau kerusakan-kerusakan ya kejahatan dalam tanda kutip alamiah ya, misalnya ya bencana alam ya dan lain sebagainya, dan itu juga Tuhan yang lakukan. Mengapa? Ya karena dialah yang menghukum dunia ini karena kejatuhan dalam dosa. Karena Adam dan Hawa jatuh dalam dosa kan Tuhan mengutuk bumi. Ya, sehingga bumi dikutuk, sehingga Tuhan bilang mulai sekarang akan ada semak duri. Nah, semak duri itu kan kalau manusia ketusuk duri apa? Manusia ketusuk duri, wah, ya berarti itu bagian dari rencana Tuhan, gitu kan? Bagian dari rencana Tuhan karena Tuhan mengutuk bumi sehingga ada semak duri dan lain sebagainya. Oke, baik. Ya, kita lihat di sini. Kemudian Mazmur 33 ayat 14 sampai 15. Nah, terutama ayat 15-nya ya, saya bacakan saja. Dari tempat kediamannya ia menilik semua penduduk bumi, ia yang membentuk hati mereka sekalian, yang memperhatikan segala pekerjaan mereka. Sehingga kadang-kadang Calvinis nyamber di ayat 15 di sini. Tuhan adalah dia yang membentuk hati manusia sekalian. Wah, Tuhan membentuk hati manusia. Ya, kita tinggal menjawab, memang benar Tuhan yang membentuk hati kita. Siapa bilang orang lain gitu kan? Tuhan membentuk hati kita, tapi bukan berarti Tuhan menentukan semua perasaan dan pikiran kita. Tuhan membentuk hati kita dan memberikan kehendak bebas ke dalam hati kita itu. Ya, jadi Tuhan ciptakan kita sebagai gambar dan rupanya, ya, yang berarti kita bisa membuat keputusan untuk diri kita sendiri dalam koridor yang Tuhan taruh kita. Ya. Oke, jadi ayat-ayat yang sering dipakai Calvinis sudah kita bahas, ya kebanyakannya. Ya mungkin ada ayat-ayat lagi, tapi ini yang paling populer, yang setahu saya ya dalam pengalaman saya dan saya membaca buku-buku Calvinis atau situs-situs Calvinis maupun situs-situs yang menjelaskan melawan Calvinis, banyak ayat-ayat inilah yang sering muncul gitu. Sehingga kalau kita melihat bahwa ternyata seperti yang saya katakan tadi, ayat ini tidak ada satupun yang secara eksplisit mengatakan Tuhan menentukan segala sesuatu loh. Tidak ada ayat yang eksplisit berkata demikian. Mereka menyimpulkan itu dan kesimpulannya pun salah gitu. Ya. Jadi tidak ada yang eksplisit dan toh kesimpulannya juga salah total, dan kita bisa melihat bahwa kalau ayat-ayat ini tidak dibaca dari kacamata deterministik, sama sekali tidak mengharuskan penafsiran Calvinistik terhadap mereka. Ya. Sebaliknya, kita bilang, sekarang begini, kalau ada pernyataan Allah menentukan segala sesuatu, tapi tidak ada ayatnya, tetapi ada ayat yang mengatakan bahwa ada hal yang Tuhan tidak tentukan, maka sebenarnya sudah gugur. Ya. Sudah gugur, paham bahwa Allah menentukan segala sesuatu, kalau kita bisa menemukan satu ayat saja dalam Alkitab yang mengatakan bahwa ada hal yang Tuhan tidak tentukan. Ya kan? Karena tidak ada ayat yang eksplisit berkata Allah menentukan segala sesuatu. Maka kita bisa temukan satu ayat saja yang berkata bahwa ada sesuatu yang Allah tidak tentukan, maka sudah gugur premisnya Calvinis sebenarnya dalam poin yang satu ini. Ya. Dan apakah ada ayat yang demikian? Ternyata ada, gitu. Ya. Jadi kita lihat poin D di sini, 5D, 1. Ada hal-hal yang jelas Tuhan katakan tidak ia tetapkan atau tidak berasal dari dia. Dan ini saya ambil
3 ayat dari Yeremia. 3 ayat ini mirip-mirip. Jadi disebut 3 kali oleh Tuhan sebagai apa ya, semacam penekanan saya yakin, yaitu di Yeremia. Yeremia 7:31, dan Tuhan sangat marah sekali dengan salah satu dosa yang dilakukan oleh orang Israel, yaitu dosa mempersembahkan anak-anak mereka kepada dewa Molok. Ini dosa yang sangat keji. Bayangkan, anak yang masih sangat kecil dibunuh, dipersembahkan sebagai persembahan manusia untuk dewa Molok. Tuhan sangat marah. Dan Tuhan bilang di sini, mereka telah mendirikan bukit pengorbanan yang bernama Tofet di lembah Ben Hinnom untuk membakar anak-anaknya lelaki dan perempuan, suatu hal yang tidak pernah kuperintahkan dan tidak pernah timbul dalam hatiku. Ya, Tuhan bilang tidak pernah kuperintahkan dan tidak pernah timbul dalam hatiku. Ini sangat penting sekali. Ada 2 hal yang Tuhan katakan di sini. Pertama, bahwa dia tidak pernah memerintahkannya. Kedua, bahwa itu tidak pernah timbul dalam hati Tuhan. Tidak pernah timbul dalam hati Tuhan. Dan ini sangat penting. Kalau misalnya cuman dikatakan tidak pernah kuperintahkan, maka Calvinis sering berkelit. Ingat nggak, saya pernah jelaskan bahwa Calvinis kadang-kadang dia, bukan kadang-kadang lagi, Calvinis itu memang menganut ada 2 versi kehendak Tuhan. Kehendak yang dinyatakan, kemudian kehendak rahasia gitu. Kehendak yang dinyatakan ini perintah Tuhan, misalnya masalah Adam. Adam perintahkan sama Adam, Adam kamu jangan makan buah tengah taman. Nah, itu kehendak Tuhan yang dinyatakan. Tapi katanya kemudian Tuhan punya kehendak rahasia. Kehendak rahasia inilah dekritnya. Tuhan menentukan Adam untuk makan buah itu. Oh, kok sepertinya ini saya mati lagi nih. Halo? Oke. Masih kedengaran? Halo? Ya Pak, Bapak putus-putus. Oke, putus-putus ya. Oke. Ya. Ya, untung semua ini direkam sih ya. Jadi kalau putus-putus dan sebagainya nanti Anda bisa nonton rekamannya lagi. Tapi saya sedang menjelaskan tadi bahwa Calvinis kan berkata ada kehendak yang dinyatakan, ada kehendak yang tersembunyi, kehendak rahasia, sehingga kalau hanya dikatakan bahwa oh itu tidak Tuhan perintahkan, mereka akan berkelit, oh memang tidak diperintahkan, itu bukan, Tuhan tidak pernah memerintahkan manusia berdosa. Tuhan nggak pernah perintahkan itu, memang benar. Cuman itu ada dalam dekret rahasia Allah. Tapi kita bilang tidak, ayat ini berkata tidak kuperintahkan, Tuhan bilang, kemudian tidak juga timbul dalam hatiku gitu. Tidak timbul dalam hatiku, berarti sedangkan Calvinis ingin berkata bahwa secara rahasia Tuhan mendekretkan ini. Itu berarti kan ada di hati Tuhan, ada maksud Tuhan di situ. Nah, ayat ini membantahnya. Ayat ini membantahnya sama sekali. Jadi tidak Tuhan tetapkan ya, tidak Tuhan tetapkan, tidak timbul dalam hati Tuhan. Dan yang 2 ayatnya juga serupa dengan itu, nanti Anda baca sendiri juga. Oke, kemudian apa lagi? Dan saya ini aja deh, saya nggak usah share screen lagi karena kayaknya share screen ini dia ini ya berat, internetnya berat. Oke. Oke, jadi ada hal-hal yang jelas Tuhan katakan tidak ia tetapkan atau berasal dari Dia. Kemudian ada ayat Tuhan yang berkata bahwa rancangan manusia bukanlah rancangan Tuhan. Salah satunya Yesaya 30 ayat 1. Ini saya nggak akan bukakan Alkitab, jadi Anda boleh nanti baca sendiri atau Anda buka sendiri Alkitab, saya akan bacakan saja. Celakalah anak-anak pemberontak, demikianlah firman Tuhan, yang melaksanakan suatu rancangan yang bukan daripadaku, yang memasuki suatu persekutuan yang bukan oleh dorongan rohku, sehingga dosa mereka bertambah-tambah. Jadi Tuhan bilang bahwa rancangan orang-orang Israel, Tuhan marah dengan orang Israel waktu itu ya. Rancangan kalian bukan rancanganku, Tuhan bilang. Nah, ini akan sangat heran kalau misalnya semua yang mereka lakukan itu ketetapan Tuhan. Berarti sebenarnya semua yang mereka lakukan itu memang rancangan Tuhan sebenarnya. Ya kan? Ya, kalau semua yang manusia lakukan itu Tuhan tentukan, berarti rancangan, semua tindakan manusia itu rancangan Tuhan. Tapi Tuhan marah dengan orang Israel dan berkata yang kalian lakukan itu bukan rancanganku. Jadi ini juga tegas di sini ya. 3, Tuhan tidak mempengaruhi manusia untuk melawan kebenaran, apalagi mendekritkannya. Nah, ini bisa kita baca di Galatia 5 ayat 7. Ini salah satu contoh saja, sebenarnya banyak contoh yang lain. Di sini Paulus kesel dengan orang Galatia karena mereka gampang terpengaruh oleh Injil palsu, sehingga Paulus bilang begini, dahulu kamu berlomba dengan baik, siapakah yang menghalang-halangi kamu sehingga kamu tidak menuruti kebenaran lagi? Ajakan untuk tidak menurutinya lagi bukan datang dari Dia yang memanggil kamu. Jadi Paulus ingin bilang bahwa
Siapapun yang mempengaruhi kamu untuk keluar dari Injil yang benar, itu bukan Tuhan. Tuhan tidak mempengaruhi kamu untuk keluar dari Injil yang benar. Nah, kalau kita bilang mempengaruhi orang untuk keluar dari Injil yang benar saja enggak, apalagi mendekritkannya begitu. Itu lebih enggak lagi mestinya. Akan sangat tidak masuk akal. Misalnya ada orang dia meninggalkan Injil yang benar. Lalu Paulus bilang, yang mengajak kamu untuk meninggalkan Injil yang benar itu bukan Tuhan. Sambil dalam hati percaya bahwa tapi Tuhan mendekritkan kamu meninggalkan Injil yang benar, kan jadi nggak masuk akal, nggak nyambung gitu kan. Tuhan tidak mengajak dia meninggalkan Injil yang benar, tapi di balik layar mendekritkan dia untuk meninggalkan Injil yang benar. Wah, ini kita bilang ini error tingkat tinggi, kita bilang ya. Jadi sepertinya Tuhan itu sangat munafik kalau begitu. Sekali lagi makanya kita bilang ya, pengajaran yang salah tentang Allah seperti yang kita lihat dalam Calvinisme ini ujung-ujungnya akan menyerang dan merusak karakter Allah. Waduh, ini saya kok mati lagi ya. Ya, internet kita sangat tidak reliable hari ini. Oke, dan saya harus cepat saja deh ya, karena internet saya kayaknya memang sangat tidak mumpuni hari ini. Poin 4, Alkitab mengajarkan manusia bisa untuk melawan cobaan sekalipun dalam kasus-kasus mereka jatuh. Nah, ini sebenarnya sudah kita buka ayatnya minggu lalu kalau ada yang masih ingat. 1 Korintus 10:13 di mana Tuhan berkata bahwa dalam setiap pencobaan Tuhan selalu memberi jalan keluar. Jadi pencobaan-pencobaan yang melanda kita tidak ada yang melebihi kemampuan kita dan Tuhan selalu membuat jalan keluar sehingga kita dapat menanggungnya. Jadi berdasarkan ayat ini kita tahu bahwa sekalipun misalnya kita jatuh dalam dosa, sebenarnya Tuhan sudah berikan jalan keluar. Berarti ada kemungkinan kita untuk tidak berdosa sebenarnya. Dengan demikian menegaskan adanya power of contrary choice yang merupakan bagian dari libertarian free will. Oke, itu sudah ada kita singgung sedikit minggu lalu. Masih ingat ya? Saya harap masih ingat. Oke, baik. Dan akhirnya kita sampai ke poin terakhir, yaitu ini argumen misteri. Argumen misteri ini saya tambahkan sedikit di diktat kita. Argumen misterinya Calvinis hingga berkata begini. Dia hanya berkata begini. Ya, saya tidak tahu bagaimana menjelaskan bagaimana caranya Allah menentukan segala sesuatu, tapi Allah tidak bertanggung jawab untuk dosa. Tuhan menentukan manusia berdosa, tapi bukan Tuhan yang tanggung jawab untuk dosa. Ya, itu saya percaya. Saya nggak tahu cara jelasinnya gimana, itu misteri. Dan banyak Calvinis yang ujung-ujungnya seperti itu gitu ya. Dia hanya bilang bahwa pokoknya saya percaya Tuhan menentukan segala sesuatu, termasuk Tuhan menentukan manusia berdosa, tapi Tuhan tidak bertanggung jawab atas dosa. Tapi saya nggak tahu itu penjelasannya gimana. Pokoknya itu misteri lah katanya gitu. Itu misteri. Dan saya nggak tahu Anda pernah nggak ketemu dengan orang yang ngomong begitu atau pokoknya mirip-mirip lah ya dengan kira-kira seperti itu. Tapi itu akan salah satu menjadi hal standar bagi mereka. Nah, bagaimana kita menjawab itu? Ya, nomor satu kita bilang argumen misteri ini tidak berlaku karena Alkitab tidak mengajarkan penetapan Allah atas dosa. Nomor satu, kalau kita mau bicara soal misteri, itu harus atas sesuatu yang memang Alkitab benar-benar ajarkan. Misalnya, Tritunggal itu misteri. Oke, itu kita pahami. Kenapa? Karena nomor satu, Tritunggal itu diajarkan dengan sangat jelas dalam Alkitab. Ya, ada tiga yang tiga tapi satu gitu. Ya, Richard bilang ini ya, Piper misalnya. Ya benar, John Piper salah satu contohnya ya. Ya, tetapi kita bilang yang dipahami oleh Calvinis ini bukan misteri tapi kontradiksi. Bedanya apa? Ya bedanya ya kontradiksi gitu. Kontradiksi itu misalnya begini. Apa ya? Bisa kita bilang kontradiksi itu X tapi tidak X. Nah, itu kontradiksi. Ya, kalau saya buat dalam bentuk matematika nih. X tapi tidak X. Itu kontradiksi gitu. Nah, kalau Tritunggal itu tidak kontradiksi karena ada tiga pribadi dalam satu Allah. Itu tidak kontradiksi. Kontradiksi kalau saya bilang ada tiga pribadi
tapi ada hanya satu pribadi. Nah, itu kontradiksi. Itu akan menyatakan ada tiga pribadi tapi satu pribadi. Nah, itu kontradiksi. Atau saya bilang tiga Allah tapi satu Allah. Itu kontradiksi. Tapi kalau saya tiga pribadi dalam satu Allah, itu misteri. Misteri itu berarti mungkin ada hal yang sulit dipahami, tapi bukan kontradiksi sebenarnya. Karena saya bukan bilang tiga Allah, satu Allah. Itu kontradiksi. Tiga pribadi, satu pribadi. Itu kontradiksi juga. Tapi tiga pribadi dalam satu Allah. Begitu. Nah, itu bukan kontradiksi. Itu mungkin sulit dipahami atau lain sebagainya. Tapi itu misteri, kita bilang. Misteri, ya. Demikian juga misalnya, Yesus Kristus itu 100% Allah, 100% manusia. Itu kita kategorikan misteri, bukan kontradiksi. Contoh kontradiksi gimana? Contoh kontradiksi adalah Yesus Kristus itu Allah dan bukan Allah. Nah, itu kontradiksi. Allah dan bukan Allah. Jadi X dan bukan X gitu. Itu kontradiksi. Atau kita bilang Yesus Kristus itu manusia sekaligus bukan manusia gitu. Nah, itu kontradiksi juga gitu. Tapi kalau Yesus Kristus itu Allah dan manusia, itu misteri bagaimana caranya? Nah, caranya kita nggak tahu. Tapi tidak ada kontradiksi sebenarnya. Ya, tidak ada kontradiksi. Nah, sedangkan yang dipegang oleh Calvinis itu bukan misteri lagi, itu kontradiksi sebenarnya. Kontradiksi logis gitu. Jadi seperti yang kita sudah baca di pengakuan iman Westminster Confession of Faith, ya. Allah menentukan segala sesuatu, namun bukan yang menciptakan dosa, begitu katanya. Bukan the author of sin. Sehingga kita berkata, bagaimana bisa Allah menentukan segala sesuatu? Berarti Allah menentukan dosa. Berarti ide untuk dosa berasal dari mana? Sekarang kita tanya, ide untuk dosa berasal dari mana kalau dalam Calvinis? Ide untuk dosa dalam Calvinis berasal dari Allah, gitu. Karena Allah yang menentukan. Kalau ide itu berasal dari Allah dan Allah yang tentukan, kenapa bisa dikatakan Allah bukan yang menjadikan atau yang membuat dosa kalau begitu? Jelas Allah yang membuat dosa gitu. Ya. Allah yang menciptakan dosa. Jadi kalau kita bilang Allah yang segala sesuatu dari Allah, tapi dosa bukan dari Allah, kita bilang itu kontradiksi kalau begitu. Ya, kontradiksi. Dan lebih lanjut lagi kita bilang bahwa misteri yang